wabarakatuh. Wa bina nabtadi ad-dirasah fi hadhihi al-lailah bi qira'ati basmalah. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Ya, pada malam ini kita akan melanjutkan pelajaran, tapi sebelumnya mungkin saya informasikan mulai Ahad yang akan datang ini Tadribul Lughah ataupun kursus bahasa TOT itu akan dimulai. Nah itu kalau memungkinkan, ini ya, kalau memungkinkan Syekh Ali atau Dokter Ali yang memungkinkan, kita rencanakan malam Rabu itu ada kuliah umum untuk seluruh santri ya, yang disampaikan oleh Dokter Ali malam Rabu. Tapi pada malam Selasanya, mudah-mudahan beliau sehat dan ada waktu, akan saya mintakan masuk ke kelas ini untuk ketemu dengan Anda. Mesti Anda ingin foto bersama. Ya nanti dilihatlah kemungkinannya itu ya. Karena saya juga bisa memastikan, karena kalau umpamanya beliau kecapean atau padat acaranya mungkin nggak bisa. Tapi yang perlu perlu diperhatikan untuk pelajaran yang minggu yang akan datang atau malam Selasa yang akan datang, kita pelajari Dualus Shimal wa Dualul Janub, ya, negara utara dan negara selatan, negara utara, negara selatan. Tolong dibaca itu ya. Kalau memungkinkan Dokter Ali kesini mengajar, mungkin akan mengajar ini. Nah, dia. Maka Anda coba di rumah dilihat dulu mufradatnya, artinya, kemudian dibaca ya, supaya tidak malu-maluin. Nanti ditanya oleh Dokter Ali untuk baca, ternyata Anda belum bisa bacanya, jangan seperti itu. Yang malu ya saya dan semuanya malu ya, pesantren juga. Makanya sudah ada tuh itu fakrah itu ya. Untuk judul itu sudah ada di tempat Anda, sudah di copy. Dualus Shimal wa Dualul Janub ya, negara-negara utara dan negara-negara selatan. Nah itu umpamanya perhatikan itu ya, nanti dibaca dulu di rumah ya. Fakir fil ijabah anil asilah atiyah. Pikirkanlah jawaban untuk pertanyaan berikut ini. Hasal al-alamu qaryatan wahidatan kaifa? Nah, dia. Apakah dunia itu menjadi kampung kecil? Bagaimana? Nah itu kan sudah dipelajari ya. Anda terangkan. Ma dualus shimal hal hiya ghaniyatun am faqirah. Apa yang dinamakan negara-negara utara? Apakah negara utara termasuk negara kaya atau negara miskin? Negara utara itu apa saja yang utara itu? Ya Eropa itu. Eropa, Amerika itu kan negara utara. Berarti kan negara kaya. Ma dualul janub. Apa negara-negara selatan? Aliyah ghaniyatun am faqirah. Nah, negara selatan umumnya di miskin, ya, Asia dan sebagainya. Afrika. Fi ayul bilad yakthurul marad wal jahlu wal ibadah. Di negara mana yang banyak penyakit sakit dan kebodohan apa? Nah, ini ya. Tolong itu dipersiapkan, dibaca ya. Ya, untuk pelajaran yang sekarang yaitu fahmul masmu', mendengarkan memahami apa yang Anda dengar. Coba Anda baca dulu untuk jawabannya itu. Ya, untuk jawabannya dimengerti dulu. Nah, jawabannya itu apa itu yang kanat nadwatul kitab fi kulliyati apa ya. Jadi memang untuk sekarang proses pembelajaran Anda silakan baca dulu itu ya. Tapi kalau pas nanti di ujian
Itu nggak bisa begitu. Begitu Anda mendapatkan soal ya harus memahami apa yang didengar tadi langsung untuk dikerjakan. Bentar ya, saya bacakan Fahmul Masmu. Baik, Fahmul Masmu, memahami apa yang Anda didengar. Ya. Isma'u jayidan, dengarkanlah baik-baik. Wa badal istima' antujibu ya al-as'ilah. Istami thumma ikhtar al-jawab as-sahih biwad'i dairah haulal harfil munasib. Dengarkan ya. Kemudian pilihlah jawaban yang benar dengan melingkari ya huruf-huruf abajim itu ya. Mana yang benar itu dilingkari. Ya. Jadi begitu Anda dengar apa yang saya baca, kemudian cocok dengan ada statement atau tulisan yang ada di jawabannya itu dilingkari. Ya, paham Tom? Nah. Ana sa'aqra'u marrataini, saya akan baca 2 kali. Ada kan pelintihan marratan wahidah. Dalam ujian biasanya hanya sekali saja. Coba dilihat semuanya. Kanat hunaka nadwatun mufidah fi kulliyatil adabi amsi. Takallama fiha mudarrisun al-jami'ah wa dhuyufun min kharijil jami'ah. Takallama al-jami'u an fa'idatil kitabi. Qala al-mudarrisuna min al-jami'ah innal kitabal 'adi sayantahi qariban wa yatruku makanahu lil kitabil elektroni. Rafadha ba'du duyufi hadal kalam wa qalu inna kitabal 'adi sayabqa muhaiminan fi hadal majali waqtan tawilan wa satadallu kullu duwalil faqirah tasta'milu kitabal 'adiyyah wa satasta'milu duwal al-ghaniyah al-kitabal elektronik. Qabla nihayatin najwa ittafaqal fariqani ala anna al-'alama yahtaju ila kitabain al-waraqil wal elektroni ma'an wa anna al-kitab al-waraqiyya la yakhtafiya min al-bilad al-ghaniyya wala min al-bilad al-faqirah. Martan saniya. Kanat hunaka nadwatun mufidah fi kulliyatil adabi amsi. Takallama fiha mudarrisuna minal jami'ati wa duyufun min kharijil jami'ah. Takallama al-jami'u an fa'idatil kitab. Qala al-mudarrisuna minal jami'ah innal kitabal 'adi sayantahi qariban wa yatruku makanahu lil kitabil elektroni. Rafadha ba'du duyufi hadal kalam wa qalu innal kitabal 'adi sayabqa muhaiminan fi hadal majal waqtan tawilan wa satadallu
kullu duwalil faqirah tastamilul kitabal adiyah wa satastamilud duwalul ghaniyah al-kitabal elektroniyah. Qabla nihayatid nadwah ittafaqal fariqani ala anna al-alama yahtaju ila al-kitabain al-waraqi wal elektroni ma'an wa anna al-kitab al-waraqiyya la yahtafi min al-bilad al-ghaniyah wala min al-bilad al-faqirah. Coba itu ya dikerjakan. Hal katabtum kelas sudah ditulis jawabannya. Ya, Azib anil as'ilah. Isma thumma ikhtar al-jawab as-sahih biwad'i dairah hawla harfi al-munasib. Dengarkan tadi ya. Kemudian pilihlah jawaban yang benar dengan menaruh lingkaran ya pada huruf yang cocok. Di sini ada pilihannya hamzah atau alif, ba dan jim. Coba isma'u jaidan kanat nadwatul kitabi fi kulliyatil ada jadi alif ya. Kanat nadwatul kitabi fi kulliyatil adab. Bagus ya. Kana mutakallimuna min minal jami'ati. Coba yang minal jami'ati ngacung tangannya. Terus yang khorijul jami'ah mana? Terus yang jim dakhil jami'ah wa kharijiha. Itu yang benar. Berapa orang itu? Dakhil jami'ah wa kharijiha. Dari dari universitas dan dari luar universitas. Tadi kan itu kan duyuf itu luar universitas ya. Waqala ad-duyuf. Duyuf itu tamu, jadi bukan orang universitas. Ya, gitu ya. Jadi perhatikan ya soal-soal seperti itu. Di sana memang nggak langsung sebutkan khorijul jami'ah, tapi ad-duyuf lain ya. Itu menandakan bahwa ada dari luar universitas. Ya, kemudian yang selanjutnya man qala innal kitab sayantahi qariban. Al-mudarrisuna minal jami'ati. Sahih. Man qala innal kitaba sayantahi qariban al-mudarrisuna minal jami'ati. Sahih. Quran. Man sayastamilul kitabul adi. Man sayastamilul kitabal adi waqtan tawilan. Siapa yang akan menggunakan buku biasa dalam waktu yang cukup lama? Al-fuqara. Jadi alif ya. Al-fuqara. Kemudian man qala innal kitaba la yantahi qariban. Ba'dul duyuk, sebagian kamu. Bentar ya. Jadi gitu ya. Itu adalah fahmul masmu'. Jadi memahami apa yang didengar. Dan ini masih agak lumayan karena bahasa Arabnya yang dibacakan oleh saya. Coba nanti kalau Dr. Ali ya yang baca, Anda bisa paham kan pelajaran begitu bertahap dari orang Indonesia dulu, nanti bertahap ke orang Arab. Semoga lah besok malam Selasa yang akan datang ya, minggu yang akan datang, Dr. Ali ada waktu bisa masuk ke kelas ini.
Tapi kalau yang itu sudah saya minta ke Dokter Ali untuk malam Rabu. Ini seluruh santri Putra Putri 2.500 ya kurang lebih, dan tumplek di sini dan akan mendengarkan ceramah dari Dokter Ali. Ya nanti mungkin campur ya bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Syukurlah ada yang menerjemahkan nanti ya. Ya. Sekarang yang selanjutnya takallam at-tadlib, belajar berbicara. At-tadlib tabadal as'ilah wal ajwibah ma'al zamilika. Nasyatun thunaiyu. Jadi ini latihan tabadal al-asilah wal ajwib, saling tanya dan jawab dengan kawan Anda. Ini kegiatan dual, kegiatan berdua. Jadi silakan ada berdua yang sampingnya ya, guys. Ya Anda dengan ini kawannya ya. Kemudian cari lagi itu ya. Nanti tanya yang pertama tanya, yang keduanya jawab. Nah kemudian langkah berikutnya bertanya lagi untuk nomor 2-nya. Kemudian yang tanya tadi menjawab. Coba kelihatan semuanya ya, silakan cari tempatnya masing-masing. Di sini kan pertanyaan, kalau memang agak susah, sementara pakai bahasa Indonesia dulu ya. Jadi ini coba dipahami dulu ya. Pertanyaannya, fi ayyi qaratin yaqa'u baladuka? Negaramu ada di benua mana? Nah, itu kan. Kemudian yang kedua, ma'aknad dual fil alam. Negara apa yang paling kaya di dunia? Nah, ya, silakan disukseskan dengan kawan yang di samping kamu. Jadi pakai bahasa Indonesia dulu, nanti terjemahkan ke bahasa Arab. Rakam asaris, ma'afqarud dual fil alam. Negara termiskin di dunia. Apa nama negara termiskin di dunia? Kemudian yang keempat, limada hunaka dualun faqiratun wa ukhra ghaniyatun. Kenapa di sana ada negara fakir, dan ada negara kaya? Ayo, jangan ngobrol, belajar. Dengarkan. Nanti gak tahu mau kamu pertanyaan ini. Hal tuwafiqu ala an takuna hunaka thaqafatun wa lughatun wahidatun li kullil alam? Limada? Apakah Anda setuju ada budaya dan bahasa yang sama di seluruh dunia? Kenapa? Jadi budayanya sama, bahasanya sama, seluruhnya itu. Setuju enggak? Gimana? Hal tuwafiqu ala an takuna hunaka daulatun wahidah tatba'uha jami'ud dual fi siyasah wal iqtisad wa thaqafah. Gimana? Apakah Anda setuju ada satu negara yang diikuti oleh seluruh negara dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya? Kalau Anda setuju atau tidak setuju juga, apa alasannya? Limada? Rakam as-sabi, hal tuwafiqu ala tarki lugatika wa thaqafatika? Apakah kau setuju untuk meninggalkan bahasamu dan budayamu? Limada? Kenapa? Ya Allah, silakan didiskusikan ya. Dengan kawannya yang sampingnya. Jadi ini berdua ya, berdua dengan yang sampingnya saja. Jadi yang pertama bertanya dulu ya, nomor 1, kemudian yang kawan sampingnya menjawab. Kalau sudah menjawab, maka kawan yang sampingnya itu mengajukan pertanyaan yang nomor 2. Nah, gitu kan. Demikian selanjutnya sehingga 7 soal ini bisa diselesaikan. Ayo silakan. Baik, intihazan al-fursah
Allah bina najib sawiyan untuk karena mempersingkat waktu ya, menggunakan waktu sebaik-baiknya kita jawab bersama ya. Iqra as-su'al awal, mada? Fi ayyi qaratin? Coba yang keras semua. Fi ayyi qaratin yaqa'u baladuka. Di bumi apa terletak atau dia apa negaramu terletak ya? Terletak negaramu. Di mana? Jadi di Asia. Jadi jawabannya mana? Yaqa'u baladi fi qarati Asia. Coba tulis. Yaqa'u baladi fi qarati Asia. Ya, ar-raqam as-tsani. Coba ini yang paling dekat, coba Anda baca yang nomor 2. Hah? Yang keras. Ya, ma'aghnad dual fil alam. Negara apa yang paling kaya di dunia apa? Apa? Coba satu-satu dulu, satu-satu. Nah, siapa yang memilih Qatar? Ya, Qatar. Nah, Qatar. Kemudian lagi, mana lagi? Yang kedua mana? Hah, siapa? Dubai. Ada lagi siapa? Negara mana lagi yang berkaya? Brunei. Nah, terus lagi? Ya, perhatikan ya. Negara terkaya di dunia itu adalah Luxembourg. Luxembourg. Ya. Luxembourg. Luxembourg itu ya dekat Brussels, dekat Belanda, dekat Jerman ya. Jerman, Luxembourg, Brussels, Belanda. Ya, alhamdulillah dulu waktu saya muda sempat ke Brussels, ke Luxembourg. Jadi saya dulu waktu muda, sekarang udah tua ya. Kita masih muda sekarang. Masih muda. Makasih ya kejujurannya ya. Jadi dulu tahun 82 saya pernah berkunjung ke ke Jerman. Di Jerman selama 1 minggu, kemudian ke Luxembourg 2 malam, di Brussels 2 malam, dan sebulan setengah di Belanda. Ya, untuk cari pengalaman sambil liburan kuliah sambil kerja. Nah, pengalaman ya. Jadi Luxembourg memang negara yang paling kaya. Di sini di dalam teks ya disebutkan, dengarkan ya, negara yang paling kaya itu Luxembourg. Yang kedua Swiss. Nah, yang ketiga Irlandia. Ini untuk pengetahuan saja ya. Kemudian yang keempat Norwegia. Yang kelima Singapura. Singapura kelima. Yang keenam Amerika Serikat. Yang ketujuh
Islandia. Yang kedelapan, Makau. Makau itu dekat Hong Kong. Alhamdulillah saya pun pernah ke sana. Nanti kalau ada proyek aku, tanda buktinya saya perlihatkan. Saya dengan ibu di Makau. Makau itu negara judi, tapi saya kesan bukan untuk judi. Hanya ngeliat-lihat yang judi itu seperti apa. Ya, di Makau. Makau itu dekat dengan Hong Kong. Saya dulu seminggu di Hong Kong dan Makau. Ya. Kamu harus ini kan, punya cita-cita juga untuk keliling dunia, itu pengalaman. Makau. Nah, baru yang ke-9, sebagaimana Anda katakan, Qatar. Jadi Qatar itu bukan kaya, ke-9. Ya. Dan ke-10-nya Denmark. Nah, terus Indonesia bagaimana? Ya, disebutkan dalam data Indonesia ini sendiri termasuk dalam 100 negara terkaya di dunia versi Global Finance pada tahun 2020. Indonesia berangkat pada peringkat ke-98. Ya, itu sebagai pengetahuan saja ya. Jadi alhamdulillah kita termasuk yang negara makmur ya. Karena kita mungkin belum tahu negara-negara di Afrika itu seperti apa. Ya, betapa fakir dan miskinnya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya apa? Pertanyaan selanjutnya bahasa Arabnya. Maaf korudwal fil alam. Negara apa yang termiskin di dunia? Apa? Negara apa? Negara apa? Nah. Negara apa? Nah, top. Tadi kedengarannya ada yang menyebutkan Vietnam. Mana yang kata Vietnam? Ada lagi, negara mana lagi? Afrika kan banyak. Kalau Afrika Selatan termasuk yang terkaya, Afrika Selatan. Dengarkan ya, dalam data. Ya, sudah. Dengarkan sekarang. Nah, gilirannya saya yang bicara ya. Sekarang dia. Negara yang termiskin di dunia adalah Burundi di Afrika. Nah, kamu malah baru dengar toh? Burundi di Afrika. Kemudian yang kedua, termiskin di dunia, Sierra Leone. Kedua. Yang ketiga, Republik Afrika Tengah. Oh, di Afrika banyak yang miskin ya. Yang keempat, Madagaskar. Yang kelima, Yaman. Kemudian Mozambik. Kemudian Nigeria. Dulu sebenarnya Nigeria termasuk negara kaya ya. Karena salah kelola itu terus jadi miskin ya. Kemudian Somalia. Kemudian Republik Demokratik Kongo dan Malawi. Nah, itu ada negara-negara yang miskin. Ya. Pertanyaan selanjutnya apa? Limada hunaka dualun faqirah wa ukhra ghaniyah. Kenapa ada negara fakir dan ada negara miskin? Ada yang kaya ya, ada yang miskin dan ada yang kaya. Kenapa?
Hah? Mata uangnya rendah, nah, ekonominya rendah, ya. Apalagi SDM-nya. Jadi SDM-nya yang bagus maka menjadi negara kaya. SDM-nya yang ini rendah jadi fakir. Apalagi yang menyebabkan sumber daya alam, ya. Jadi banyak faktor ya. Yang pertama tadi karena sumber daya alam. Kemudian apalagi tadi mata uang atau ekonomi ya. Apalagi SDM. Ya, jadi di antara perhatikan ya, di antara faktor yang menyebabkan negara itu kaya dan miskin, karena pertama tadi sumber daya alam, yang kedua adanya korupsi, ya, fasad, kemudian su'ut tauzi, salah pengelolaan. Tapi perhatikan, Swiss itu termasuk yang sumber daya alamnya sedikit, sumber daya alamnya, ya, tapi kok bisa kaya? Nah, karena ada faktor yang lain ya, pengelolaan yang bagus. Tapi Zimbabwe itu termasuk sumber daya alamnya bagus, tapi pengelolaannya jelek, jadi ya termasuk yang miskin. Jadi memang perlu ada kedua-duanya itu ya, sumber daya alamnya bagus, kemudian pengelolaannya juga bagus, maka akan menjadi negara kaya. Lanjutkan yang kelima. Ya, hal tuwafiqu ala an takuna hunaka thaqafatun wa lughatun wahidah likulil alam. Berarti jawabannya ana la uwafiqu an takuna hunaka thaqafatun wa lughatun wahidatun likulil alam. Limada? Kenapa? Nah, penting kan jawabannya kenapa itu? Nah, jadi jawabannya tadi ana la wafiqu, ya, kemudian jawabannya li anna karena setiap negara mempunyai bahasa dan budayanya yang khusus bagi setiap negara itu. Li anna kulla daulatin laha lughatun wa thaqafatun khasatun biha. Nah, ini ya jawabannya. Ana wafi. Baik. Alhamdulillah nastatin dirasa. Berarti hamdalah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.